podcast reduksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Sahabat bersada. Baik, sahabat bersada dimanapun Anda berada, di samping saya, samping kanan saya, ada seseorang yang luar biasa di dunia pendidikan tentunya, khususnya di Persada. Ya, apa itu Persada? Apakah nama yayasannya Persada juga ataupun bukan? Kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Haji? Pangestu. Alhamdulillah. Pak Haji biasa dikenalkan siapa nama Pak Haji dengan lengkapnya Pak Haji? Nama saya Pak Haji Agung Jainuddin. Pak Agung Jainuddin. Iya, yang tinggal di Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya pada tahun 2006 kalau nggak salah ya, 2006 nama anak saya nama Ibu Reni Iya. itu pas bekerja di salah satu lembaga pendidikan waktu itu, namanya YAKSB yang bertempat di daerah Salam Bintana waktu itu. Oke, baik Pak. Sebelum melangkah ke yang lain-lain, Iya. Profil Bapak dulu nih, Pak Haji Agung Jainuddin Pak ya. Iya. Bapak punya istri satu Pak? Iya. Ya, betul. istri dong Pak ya, satu ya? Iya, satu. Satu ya Bu ya? Iya. Ibunya ada di sini. Iya. Punya putra putri berapa Pak? Anak saya 4. Yang pertama? Yang pertama yang saya ceritakan tadi, Iya. Ibu Reni, Ibu Reni Iya. sebagai pemilik tunggal Yayasan Karya Sandana. Dia mempunyai aset pendidikan. Pertama SMK Persada yang di atas di Jurai, yang kedua di daerah Kabupaten Kuningan, Iya. yang ketiga Akpar di sini. Dia yang ketiga ya? Yang ketiga. Nah, dia anak saya nomor 1, namanya tadi saya sampaikan. Iya. Yang kedua Arika Budiarka, dia juga sebagai kepala sekolah SMK Persada, tugas dari Ibu Reni dari sini, bertugas di Kabupaten Kuningan. Oh, Arka ya? Arika Budiarka. Oh, Arika. Arika Budiarka. Yang kedua ya? Yang kedua, yang ketiga Agi Ginanjar, kepala sekolah di sini. Di SMK Persada, Persada, Sukabumi. Sukabumi. Iya. Yang keempat Hendro, yang tadi Bungsu itu, ya? Bungsu. Empat yang 3 di sini di Sukabumi, yang 1 di Kuningan. Masya Allah. Itu. Tadi Bapak sudah menyampaikan nama yayasannya Karya Sandana. Sandana Iya. Persada. Persada. Itu ada historisnya Pak? Oh, ada. Nama yayasannya Karya Sandana. Karya Sandana itu berdiri kalau nggak salah tahun 2006 lah kalau nggak salah ya. 2006 ya. Kalau nggak salah gitu ya. Dengan niatan waktu itu, karena kami terbentur dengan masalah keinginan waktu itu, ada keinginan ingin memajukan, mendirikan suatu pendidikan yayasan pendidikan itu. Yayasan itu berkonotasi dengan waktu itu anak saya bekerja di YAKSB. Sampai sekarang pun dia masih bekerja. Karena mungkin dunia pendidikan itu dia dianggapannya sangat perlu waktu itu. Dia merintis untuk mendirikan pertama yayasan dulu, udah yayasan selesai, dia beraplikasi dengan pendidikan. Waktu itu dia berhasil mendirikan SMK Persada yang bertempat di sini waktu itu. Di sini juga sudah sekian tahun dia pindah ke atas ke Jurai waktu itu. Jadi nilai historis daripada Yayasan Karya Sandana itu memang punya perjalanan panjang. Ya. Karena Yayasan Karya Sandana ini dibangun oleh keluarga besar, anak 4 dan saya sebagai orang tuanya. Gitu. Oke. Ada itu nggak Pak? Akronim dari Karya Sandana Persada sendiri apa? Apa artinya Karya Sandana? Karya Sandana itu Karya itu kan hasil. hasil ya. Suatu produk ataupun satu buah karya ya. Nah kalau sandananya apa Pak? Sandana itu ngambil dari nama orang tua, gitu. Nama orang tua kebetulan dari orang tua yang dari pihak laki-laki, Iya. saudara gitu. Persada? Persada mungkin kalau Persada global. Global. Baik.
pendidikan global itu. Oke, Karya Sandana Persada. Dan di bawah naungan Yayasan Karya Sandana Persada ini, pertama yang didirikan adalah SMK Kesehatan. Ya, SMK Kesehatan Persada. Persada itu nama sekolah, tapi jurusannya itu kesehatan dengan keperawatan. SMK ya. SMK Kesehatan Persada. Karena memang waktu saya lah yang asli diam di Sukabumi, Pak. Ini kayaknya SMK pertama tentang kesehatan yang ada di Sukabumi, yaitu SMK Kesehatan Persada. Nah, dengan perjalanan waktu dari SMK langsung mendirikan Akfar ini, Pak. Iya betul. Karena pemikiran anak saya itu Reni ya, artinya memang melihat jangkauan daripada dunia pendidikan atau dari bidang kesehatan. Alangkah baiknya untuk pengembangan jenjang yang lebih sesuai dengan bidangnya. Nah, kebetulan SMK Persada kan jurusan farmasi dan keperawatan, ya, dua jurusan ya. Kenapa dia tidak mendirikan akademi ya? Makanya dia dibangun akademi karena lulusan daripada SMK Persada bisa lari ke akademi semua. Itu keinginan daripada prospek ke depan daripada keinginan anak saya begitu. Baik, 2006 Bapak mendirikan SMK ini bersama putri Anda. Betul. Bisa diceritakan nggak historisnya untuk Akfar ini, ataupun lahan ini, Pak? Tadi Bapak sudah gambarkan bahwa ini daerahnya punya Bapak. Bapak bisa membayangkan kembali beberapa tahun ke belakang, Pak? Silakan, Pak. Kalau kita secara jujur ya. Ini daerah ada di daerah bukan ujung ya, artinya memang jauh dari perkotaan. Ini diskotik, Pak, di sisi kota sendiri. Ya, artinya memang banyak nilai historis. Nilai historis itu mungkin kalau saya yang merasakan sendiri ya, dan perjalanan nilai historis ini memang di sini rawan sekali. Rawan daripada pertama sumber daya manusianya waktu itu. Karena rawan sumber daya manusianya, tapi untuk prospek pendidikan memang dianggapnya bagus di sini karena jangkauannya jauh ke kota. Makanya berdirilah sini SMK Persada. Walaupun tantangan tadi saya sampaikan, kalau bentuk tantangan relatif, tapi intinya karena di daerah yang masih termasuk kategori ada di luar kota gitu ya, memang ya kita kendalanya di waktu itu banyak sekali. Tapi karena zaman kemajuan berkembang ya, artinya kami sendiri merasakan sekarang ada kemajuan, jalannya bagus, masyarakatnya udah sedikit putar melek ya, artinya udah banyak pengalaman karena nilai historisnya waktu itu masih di dalam itu ya cekam lah, hanya pinggir kota gitu ya. Sekarang udah ramai, berbeda dengan dulu. Makanya sekarang ada pengembangan dari SMK, kita mendirikan pengembangan Akfar karena dilihat daripada lokasi dan tatanan manusianya sekarang udah ada perkembangan. 2006 ini awalnya SMK, Pak ya? SMK. Di Akfar ini SMK? Iya. Oke, dengan luas berapa tanah, Pak, luasnya? Kalau nggak salah itu di sini 540 meter lah. Pertama ya. 500 berarti 5 aret, Pak ya? 5 aret ya. Waktu jadi SMK? SMK. Oke. Dan waktu SMK tinggalnya Ibu Reni di sini juga, Pak? Di sini sama keluarga. Sama Pak Haji Diki itu? Betul. Berarti Bapak bolak-balik Kuningan, Sukabumi ke sini, Pak? Betul. Saya sebagai orang yayasan. Oh iya. Orang yayasan. Saya di yayasan kebetulan karena yayasan semua keluarga pengurusnya. Saya sekarang sebagai pengawas, ya dulu sebagai ketua, sekarang pengawas gitu ya. Karena pergantian kepengurusan itu merupakan hal yang wajar lah gitu. Badan pengawas atau ketua pengawas, Pak? Ketua pengadas. Ketua pengawas ya, di Yayasan Karya Sandana Persada. Baik, melihat peningkatan perjalanan ini begitu signifikan, Pak ya, dari 2006 ini sekarang 2024 sudah memiliki Akfar Persada. Sebagai pengawas, Pak, perubahan apa ya dipandang Bapak itu, Pak? Silakan, Pak. Perubahannya bagaimana? Perubahannya memang sekarang sedikit ada kemajuan. Karena di bidang akademis juga maju, di bidang non akademis juga maju. Terus kalau kita bicara SMK-nya juga, guru-gurunya juga profesional. Alhamdulillah. Itu
gitu. Terus di bidang akademisnya juga di Akper juga memang saya juga profesional. Ya sekarang ada kemajuan lagi. Dibanding dengan dulu gitu. Iya. Oke, untuk kemajuan sudah kelihatan Pak ya. Ini ada yang baru loh Pak di Akper Persada ini. Jangan ngomongin Akper, kita ngomong Persada aja. Karena memang Persada ini podcast Pak ya. Podcast ini melayani Akper dan SMK. Nah, ini ada podcastnya Pak. Di Persada ada podcastnya. Menurut Bapak bagaimana Pak adanya podcast ini sebagai kepanjangan tangan, kepanjangan informasi tentang Persada ini? Saya sangat berterima kasih dengan podcast Persada ini. Jadi jangkauan kita terutama untuk masyarakat di sekitar kita satu, mungkin masyarakat terbantu bila ada hal untuk pengembangan sosial media ya. Kedua juga memang untuk keperluan akademisi maupun keperluan SMK di bidang pendidikan juga tercover ya untuk secara luas. Ya kita sangat bangga dengannya. Cuman saya sarankan bahwa untuk perkembangan dan pengembangan profesi ini kita memerlukan waktu dan memerlukan suatu tantangan. Betul. Tantangannya memang pertama tantangan di bidang personil juga harus kita maklumi dan harus bersiap pakai gitu ya. Kedua juga mungkin perkembangan mungkin kalau tahun yang sudah maju apa itu kita akan melangkah ke komersial apa gimana itu juga harus dipikirkan karena kalau kita untuk mendirikan satu prokes minimalnya tuh kalau kita untuk melayani akademisi pendidikan artinya memang itu kita perlu pengembangan lebih lanjut mungkin kita bisa dikomersilkan. Yang tetap kita nanti mungkin kita sampaikan kita punya tim khusus untuk pengembangan dan perkembangan prokes ini. Luar biasa. Sahabat Persada, satu statement yang luar biasa dari Pak Haji Agung Zainuddin ini sebagai ketua pengawas dari Yayasan Karya Sandana Persada. Luar biasa, jadi keinginan beliau ini kenapa tidak untuk ditingkatkan dan mungkin SDM juga harus ada pertambahan gitu, tapi itu jenjang yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Haji. Sebetulnya ini saya pengen panjang-panjang Pak, pengen ngobrol panjang, mungkin sudah elekesekeng kalau bahasa gitu, ibunya kasihan. Kalau kami siap aja, siap. Artinya memang masih ada waktu sebentar lagi. Artinya dengan adanya, saya ulang lagi dengan adanya progres Persada ini ya kita harapkan kita pertama harus bisa membantu masyarakat sekitar. Kedua juga kita harus bisa ada bisa menghasilkan kontribusi. Tentu juga bisa mengembangkan sarana prasarana terutama di bidang pendidikan, artinya untuk pengembangan atau untuk rekrutmen maupun untuk memberikan penjelasan tentang pendidikan Persada di bidang terutama akademiknya di bidang perawatan dan farmasi, sama juga SMK yang sama gitu ya. Harus bisa ada jangkauan luas kepada masyarakat Sukabumi sekitarnya gitu yang sekitar di sini. Artinya bisa memahami dengan adanya proses ini ya bisa membantu gitu ya. Iya, membantu mempromosikan Pak. Iya. Oke, insya Allah karena memang sudah berjalan untuk mempromosikan Akper sendiri dan ke depan mungkin juga kita akan semua yang ada di Karya Sandana Persada bisa dipromosikan di podcastnya Akper Persada. Ada yang akan disampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman yang ada di luar yang mungkin ingin berkuliah juga sekolah di SMK. Silakan Bapak untuk ajakan. Saya mengajak ke putra putri yang mungkin lulusan daripada SMP gitu ya, sekitarnya yang ada di wilayah radius Subang, Juaya dengan sekitarnya gitu ya. Kita berharap supaya bisa menyalurkan anak didiknya ke SMK Persada. Di Persada ini sudah jelas, pertama fasilitasnya sudah memenuhi syarat, sarana prasarana juga dimungkinkan. Terus hal-hal yang berkaitan dengan kriteria pendidikan sudah mencukupi. Jadi kalau ada yang anaknya mau melanjutkan pendidikan di sekitar Jograya dan sekitarnya, Subang Jaya dan Sukabumi pada umumnya, silakan datang dan mendaftarkan diri untuk tahun ke depan di SMK Persada di wilayah Jograya, Kecamatan Kelurahan Subang, Kecamatan Cikole. Itu satu. Kedua, bagi anak-anak
anak-anak yang mau melanjutkan, terutama orang tua yang punya pemikiran di bidang kesehatan, yang mau akan melanjutkan di bidang pendidikan kesehatan dari S1, silakan datang juga. SMK Persada ini ada juga perguruan tingginya, Atper Persada, untuk mengcover jurusan-jurusan, terutama jurusan keperawatan, jurusan farmasi, S1, semua juga S1, dan ditambah sekarang ada lagi untuk bagian perhotelan dan perhotelan dengan apa satu lagi? Pariwisata. Silakan datang, tuyun-tuyun, karena kalau sekolah di mana juga sama. Yang penting intinya kalau di tempat kami nyaman. Nah, di daerahnya di daerah terpencil, ada di daerah Jogray, masuk ke dalam dari arah Subang gitu ya. Tidak begitu jauh dari Subang juga, tapi akan melanjutkan pendidikan nyaman untuk mendapatkan anak didiknya ke tempat kami. Itu harapan kami. Baik, terima kasih. Intinya adem ya. Sekolah di SMK, kuliah di Atper, itu intinya adem semua. Oke, untuk sahabat Persada, terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih Pak Haji Agung Jainuddin selaku Ketua Pengawas Yayasan, dan juga mohon izin seperti inilah keadaan kami podcast Persada, karena mungkin baru syukur jagung supaya. Terima kasih atas dukungannya untuk podcast. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan diinginkan Pak Haji ini terkabul, terlaksana, ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Haji dan Ibu dan keluarga besar diberkahkan oleh Allah, dan tentunya diberkahkan usia, diberkahkan rezeki. Baik, sahabat Persada, usai sudah mungkin kurang lebih 15 menit ya. Karena kalau panjang-panjang orang akan jenuh juga nontonnya. Baik, nanti kita ngobrol lebih lengkap lagi tentang Persada, karena Pak Haji ini akan besok juga akan mengikuti atau menghadiri undangan pelepasan SMK Persada, dan mungkin sekarang ada GR, dan nanti Rusik mungkin akan mengontrol juga. Pokoknya banyak kegiatan yang akan ditemui oleh Pak Haji. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun Pak Haji. Ya. Atur nuhun bisa. Alhamdulillah.